sallallahu alaihi biranillahi wal badawi ibadah Allah khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Sultan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiratillahhi Rabbi Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan insyaallah kesehatan. Mudah-mudahan sama kita sampaikan kepada sahabat kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah bisa kita hadir semuanya. Pada malam hari ini selain taklim Nizul Islam yang insyaallah nanti akan diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Muhammad, Bapak Didi keluarga juga memohon keikhlasan doa. Yang pertama yaitu untuk doa almarhum dan almarhumah beliau yang telah kembali ke rahmatullah. Kemudian insya Allah pada tanggal 14 besok Bapak Didi akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Beliau beserta Ibu Siti Asiyah yaitu istri beliau dan Ibunda Siti Saktiyah, Ibunda dari Ibu Siti. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah umrah nanti Allah senantiasa memberikan kemudahan, Allah senantiasa memberikan kesehatan, dan Allah memberikan apa yang menjadi hajat Bapak Didi dalam melaksanakan umrah dikabul, dan insya Allah kembali membawa umrah yang makbul. Amin. Ibadah Allah, sebelum acara taklim kita mulai, yang pertama mungkin ada sambutan
dari Bapak Hadir yang akan melaksanakan ibadah Umrah ke tanah suci. Begitu waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua hari ke-20 kami di rumah kami, insyaallah saya berdoa atas nama diri saya dan keluarga, insyaallah menjadi ladang ibadah buat bapak-bapak semua. Bapak-bapak dan jamaah semuanya untuk hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya, saudara-saudara saya semuanya ke tempat ini dalam rangka mendoakan, mensupport rencana kami yang tadi mungkin Ustaz Ali sudah sampaikan. Jadi insyaallah kami, saya ya, terus istri saya dulu atau Ibu Siti Aslia dan ibunda saya ya, dari Magelang, Ibunda Siti Saktia, tanggal 14 hari Senin pagi insyaallah akan berangkat ke tanah suci melaksanakan perjalanan ibadah umrah sampai tanggal 22 insyaallah saudara. Saya mewakili keluarga mohon semuanya, mohon doa semuanya, semoga perjalanan ibadah umrah saya dan keluarga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan saya sehat selamat dan keluarga sampai ke tanah air. سيدنا محمد المولى الدباء للإمام الجليل عبد الرحمن الدباء رحمه الله تعالى يقرأ قبل المولد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي وصل بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ورض عن الصحابة، يا ربي ورض عن السلام. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan pada Allah, dipanjangkan usianya, berhasil maksudkan dalam tujuan baik menuju Baitullah. Dan yang sama pula Allah dan Ustaz Suliman dan Ustaz Rahmat dan Abah Rahmat Hadis, semuanya hadirin yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat. Amin. Kita senantiasa diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya duduknya kita di sini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil di alam dunia ini. Maka ketika Allah sudah menghendaki hambanya kebaikan, maka akan digunakan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di pada masyarakat yang kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya ada kelilingan di alam dunia ini yang menjadikan dunia akan terus berdiri, yaitu kelilingannya orang bertawaf di Baitullah. Selama ada orang tawaf di Baitullah, maka kiamat akan berakhir. Itu yang tawaf itu enggak semuanya manusia, ada juga mereka para orang-orang soleh dan sebagainya. Dan juga di atasnya lagi, di arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelilingan yang malaikat Allah Subhanahu wa taala terus tawaf sampai yaumil kiamat. Maka Mekah, Haramain, Makkah, Madinah, tempat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ke situ adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sembarangan bisa jadi kerinduan Rasulullah kepada umatnya sehingga orang bisa berangkat haji dan umroh. Bahkan ulama katakan ketika orang merasa pengen atau pendenging, apa ditelingan itu Pak, mendengung, itu jangan dianggap sepele Pak. Kata ulama itu ada kerinduan Rasulullah, maka disunahkan kita doa. Zakaroni man zakarallah. Kita kan enggak, waduh harfiahnya siapa nih ngomong ini? Enggak Pak, itu luar biasa. Zakaroni man zakarallah, itu doa itu. Nah, tapi kalau ini dari mulai sampai sore itu bukan Rasul, bukan dokter. Tidak ada ini. Maka oleh karena itu ketika ini kita baca doa dan kalau ini Allah, maka bisa aja orang berangkat ke Baitullah serasa ke Rasul itu kepada umatnya untuk sampai ke kota Madinah dan Makkatul Mukarramah. Dan nanti di hari kiamat seluruh dunia hancur, tapi Mekah Madinah enggak. Nanti di akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar, tempatnya di juga. Ya Arafah itu dikumpulkan seluruh manusia. Maka nanti perjalanan kita ke Baitullah itu salah satu adalah bukti sebagai tanda-tanda saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ongkos yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diganti oleh taala. Orang sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 10.000. Makanya ada orang, saya mah sholat sunnahnya sedikit aja lah. Kenapa? Satu rakaat aja lah 10.000. Itu sekali aja sholatnya. Bahaya Pak. Itu kesempatan ada di Madinah, kesempatan untuk memperbanyak sholat sunnah dan juga memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Ketika kita di Madinah itu mana orang, itu kan ada biasa yang mulia Rasulullah, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Luar biasa. Maka ulama-ulama pun bersepakat kita tidak boleh meninggalkan yang namanya tawasul. Jangankan kita Pak, Nabi Adam alaihissalam sebelum umatnya, sebelum manusia dan setelahnya, maka Nabi Adam manusia yang pertama yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika sudah dosa yang dilakukan, cuma satu dosa dilakukan, diusir oleh Allah dari surga ke dunia,
Nabi Adam sudah bihaqi Nabi Muhammad dengan hak dengan jasa Rasulullah SAW, maka ampunlah dosa beliau itu. Nabi Muhammad pun ada, tetapi Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi di Madinah kita banyak tawasul, bersalawat ke Rasulullah. Bahkan sunnah ketika ada teman-teman yang mau umroh itu haji, itu salam, assalamualaikum ya Rasulullah bin siapa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam bin, sebutin namanya. Salam. Kalau siapa aksen itu? Kita bawa ya bisa semua itu apa? Assalamualaikum ya Rasulullah bin siapa? Kita syarau bika ila rabbika. Maka itulah suatu kerinduan yang luar biasa. Di Madinatul Munawwarah, tambah lagi nanti ke Makkahul Mukarramah, tempat-tempat yang di Allah Taala, bahkan orang di haram status di maka sangat bersyukur ketika kita di alam dunia sudah menempatkan ibadah haji atau umrah, melihat makam Rasulullah, kemudian bertawajud di sana, bermain kepada Allah, maka tidak ditentukan insya Allah dosa-dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ketika dia pulang haji atau umrah, jangan bicara amaliyah pribadi, itu bisa hilang pahalanya Pak. Kebanyakan orang itu sudah mulai macam-macam. Kalau umrah tapi saya semakin sebelum saya baik atau nggak usah, takut ada ujub, takut ada lihat. Biasa saja kasih motivasi orang haji umrah atau sama-sama ngasih semangat. Kayak begitu. Maka yang sampai banyak kita yang mulia ini menjadikan kita pahalanya hilang begitu saja. Pahala adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan kata Rasulullah SAW adalah salah satu di antara 3 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, apa? Orang mana yang bisa mendapat syafaat, mendapat golongan dari kiamat? Dari dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, man kaluba an makrubin min ummati, itu orang yang suka nolongin umatku dari segala kesusahan. Tidak orang suka membantu tetangganya, baik urusan dunia atau urusan rumah tangga, urusan macam-macam, atau dikasih solusi, ngasih jawaban, atau ngasih kerjaan, atau ngasih informasi yang baik-baik, yang susah jadi mudah, maka itu berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita segan-segan Pak membantu orang. Jadi ketika kita sudah membantu orang, Allah akan memberikan bantuan yang luar biasa. Yang kedua, ahya sunnati, kata Rasulullah, orang yang nanti mendapatkan naungan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sudah menghidupkan sunnah Rasulullah. Mekah Madinah sudah banyak sunnah Rasulullah, tidak cuma sunnah tapi yang lainnya, yang bangun sunnah yang kita tahu kita amalkan. Kenapa? Itu pahalanya berlipat-lipat. Maka ketika sunnah diamalkan di zaman dosa ini, pahalanya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Yang ketiga, yaitu yang mendapatkan Allah dari kiamat adalah afdhalus sholat alayya, orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi tidak sembarang Pak. Orang yang membaca sholawat ditambah sholawatnya di Makkah, di Madinah, itu luar biasa. Tidak semuanya orang bisa Pak. Maka Rasul itu kelihatannya wafat, kelihatan tapi enggak. Rasul sudah meninggal, cuma jasanya aja. Tapi Rasul tahu siapa yang membaca sholawat Rasul, tahu siapa saja yang bersujud kepada beliau. Maka ini suatu kerinduan yang luar biasa. Tidak mudah kita bersujud kepada Rasulullah kecuali hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan kami yang masih di Indonesia bisa berangkat haji atau umroh, kalau bisa tiap tahun. Ya umroh bersama zaman Masya Allah ini akhir zaman. Pahalanya luar biasa karena Nabi orang yang berpunya panjang yang adalah banyak bersama. Apalagi jauhnya kita dan Nabi. Di sini sudah ada kerinduan yang luar biasa. Betul yang luar biasa. Berarti memang ada amal yang baik. Jika kita bisa membangun Madinah, tidak semuanya orang. Ada orang bodoh-bodoh. Belum tentu orang kita pergi ke Mekah Madinah, tentu tapi ke Eropa, ke Singapura, ke Brunei, kemana ke dunia bisa. Tapi untuk wajib umroh mereka nggak mampu. Jadi memang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nggak mampu sama sekali, tapi Allah mudahkan dengan cara yang lainnya. Ini apa? Allah menjaga
innama amruhu idza arada an yaqula lahu. Kalau Allah berfirman, maka saya sampaikan nomor yang 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu wa ma la ilaha illallah. Astaghfirullah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له